Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bisa kita lanjutkan kembali majlis ilmu Masjid Al-Watan. Malam ini kajian akidah dengan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah dikarang oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Syahir bin Dardir, yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita selesaikan pada bab muqaddimah. Malam ini akan kita lanjutkan penjelasan penulis kitab tentang kitab beliau. Kata beliau, wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidah al-bahiyah. Kata beliau, ini adalah aqidah yang menjadi nur, menjadi cahaya yang tinggi kedudukannya. Saya namakan kitab aqidah ini dengan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut dengan aqidah, itu maknanya adalah apa saja yang mesti diyakini oleh seorang muslim. Maka apa disebut dengan aqidah Islam? Keyakinan-keyakinan dalam Islam yang mesti diyakini oleh seorang muslim, termasuk keyakinan yang mesti diyakini jin, sebab manusia dan jin sama-sama dibebankan untuk beriman, untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Dan keimanan kepada keyakinan itu mesti keyakinan yang kuat dan sesuai dengan realitanya, yang didukung oleh dalil. Artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ahad, memang yakin sesuai dengan keyakinan di hati kita berdasarkan argumentasi kita, bukan karena ikut-ikut orang. Kata Allah Tuhan itu ahad, kita bilang juga ahad, bukan. Tapi Allah ahad itu ada argumentasi kita. Allah wujud itu ada argumentasinya. Contoh, kenapa kamu yakin Allah itu wujud? Kenapa yakin Allah itu ada? Saya yakin Allah itu ada karena Allah pencipta. Jika dia pencipta, maka jika ciptaan ada, pencipta pasti ada. Tidak masuk akal ciptaan ada, penciptanya tak ada. Itu berarti berasal dari dalil. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tengok perjalanan sejarah Islam dan sejarah peradaban manusia, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama-sama mengajarkan akidah kepada manusia dan tak berubah. Akidah yang diajarkan Nabi Adam, yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, sama akidahnya. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab, keyakinan kepada Nabi dan Rasul, keyakinan pada hari akhir, keyakinan pada qada dan qadar, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, tidak beda. Kenapa? Karena Tuhan mereka sama. Maka keyakinan terhadap Tuhan itu sama, tak berbeda. Yang berbeda antara Nabi Adam dengan Nabi-Nabi yang berikutnya sampai Nabi Muhammad adalah syariat. Contoh, bagaimana cara sholat? Dulu Nabi Muhammad sebelum syariat sholat 5 waktu, itu sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang setiap hari. Dulu
umat Nabi Isa puasa. Di antara bentuk puasa mereka tak bicara sama sekali. Umat Nabi Muhammad puasa tapi boleh bicara saat puasa. Dulu Nabi-Nabi haji, umat Nabi Muhammad haji juga. Bagaimana haji mereka? Wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh di Mina, kemudian tawaf ifadah, sa'i. Umat dahulu tidak ada seperti itu, tapi mereka semua mengunjungi Ka'bah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat bisa bertukar setiap zaman menyesuaikan keadaan umat. Tapi akidah semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Keyakinan agama sama. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, saya ini dengan para nabi yang lain itu seperti sebuah bangunan. Bangunan itu sudah dibangun kokoh, dah selesai, dah bagus, dia tengok dari sisi manapun sudah cantik. Tapi ada satu lubang seperti bata yang belum terpasang. Dia bangunan sudah kokoh, dah bagus. Maka datang akulah orang yang mengisi bata yang kosong tadi, sehingga sempurnalah, sehingga selesailah, tertutuplah semua bangunan tadi. Dan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain itu saling melengkapi. Maka akidahnya sama, tapi syariatnya berbeda dari zaman ke zaman. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. Kata Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah kami utus, sesungguhnya kami utus kepada Nuh, sesungguhnya kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Lalu kata Nuh kepada kaumnya, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. Kalau kalian tak beribadah, tak yakin dengan Allah, aku takut kalian akan diberikan azab yang besar oleh Allah, azab yang menakutkan, azab yang agung. Kemudian Allah berfirman, dan tidaklah kami utus kepada seorang rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budni, bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwa akidah Islamiyah, keyakinan tentang Allah, keyakinan yang mesti dipegang dalam Islam sekarang adalah keyakinan sudah diwahyukan, sudah diwajibkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini kitab akidah, menjelaskan keyakinan dalam agama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, kata beliau, samaituhal kharidatal bahiyah, aku namakan kitab ini dengan al-kharidah al-bahiyah. Dalam bahasa Arab, al-kharidah itu artinya al-jauharah ghair al-mathkubah, sebuah mutiara yang tak berlobang, yang sempurna, yang tak ada cacatnya, itulah jauhar. Kemudian al-bahiyah al-jamal, makna jamal itu cantik, indah, menawan. Sehingga al-kharidah al-bahiyah maknanya ini adalah mutiara yang lengkap, yang sempurna, yang indah bila dipandang. Alhamdulillah, kitab ini dikarang oleh penulisnya yang lahir 1201 Hijriah, sekarang 1445. Artinya 244 tahun yang lalu penulisnya lahir,
katakan umur 30 tahun dia menulis, sekitar 200 tahun lalu kitab ini ditulis, sampai sekarang masih dipelajari termasuk oleh kita. Maka kitab ini diberikan Allah sesuai dengan namanya, mutiara yang dia indah, mutiara yang elok untuk dipandang, mutiara yang pantas ilmu untuk diambil darinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lembaga pendidikan Al-Azhar kitab ini dipelajari menjadi buku daras diktat untuk anak-anak pesantren di Al-Azhar. Kata beliau, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Kitab ini tipis, kecil segi ukuran, tapi kabiratun fil ilmi, tapi isinya bermuatan ilmu yang besar, ilmu yang luas, ilmu yang cakupannya banyak. Jadi kitab ini kalaulah ditulis hanya matan saja itu tipis kan, tidak berapa lembar. Tapi kalau dijabarkan isi matan itu luas isinya. Maka dalam bahasa Arab akan termasuk sifat Allah kita kenal dengan Al-Latif, halus, lembut. Lawannya Al-Kathif, Al-Kabir. Kalau kita punya jenggot sering sebut dengan jenggot kalau kathifah, kalau dia tebal disuruh di sela-sela. Tapi kalau dia latifah, kalau dia tipis, itu tidak dianjurkan di sela-sela dalam fikih. Kemudian latifatun saghiratun fil hajmi, segi ukuran, sebab dia nazam yang singkat. Lakinnaha kabiratun, kabirah itu azimatun naf'i, manfaatnya luas. Sudah banyak orang jadi alim dengan menguasai kitab ini. Sudah banyak orang bisa membedakan mana yang kebodohan dan keilmu dengan ilmu, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang akidah yang sahih, mana akidah yang batil, hanya berbekal bait-bait yang ada dalam kitab ini. Singkat, tipis, tapi luas cakupannya. Kabiratun fil ilmi. Apa makna ilmu? Ilmu itu diddul jahli, ilmu lawan daripada bodoh, tidak tahu. Atau kalau kita jabarkan lebih lanjut, kata para ulama, ma'rifatu syai'in ala ma huwa alaihi. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan realnya, itu ilmu. Tapi kalau mengetahui sesuatu tidak berdasarkan keadaan realnya, bisa hanya sekedar asumsi, dan kemungkinan benarnya mungkin cuma 10%, 25%, 50%. Tapi kalau ilmu, betul-betul kita nampak tikar merah, kita bilang merah, dan merah sesuai dengan kenyataannya. Maka ilmu itu adalah informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang dia betul-betul sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan keadaan yang aslinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan bahwa kitab beliau ini singkat tapi manfaatnya luas. Sehingga orang kalau dengar kalimat ini, motivasinya untuk belajar tinggi, karena harapannya cepat selesai. Tapi cepat selesai banyak yang didapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu ulama sengaja membuat kitab itu ringkas, tujuannya liyuhfaz, agar mudah dihafal. Dan kitab kalau dibuat tebal, tujuannya agar mudah untuk dikaji. Sebab kalau ringkas mudah dihafal, penjabarannya sedikit. Kalau tebal, dia sulit untuk dihafal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berjumpa kitab-kitab singkat, kitab-kitab tipis, berarti tujuannya untuk para pemula, untuk orang-orang yang baru belajar, untuk orang-orang yang awam dalam sebuah ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kitab ini meskipun ringkas tapi di dalamnya membahas dalil-dalil yang menetapkan keyakinan kita tentang Allah dan menjawab bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah sehingga bisa kita bantah. Dan di ujungnya menjelaskan tentang bagaimana suluk manusia, akhlak manusia mengikut atau berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini rahimahullahu taala, jami'u ma qalahu al-mutakallimuna fi at-tauhid qad jama'ahu ahlul haqiqah fi kalimataini. Apapun yang dikumpulkan oleh para ulama kalam di dalam ilmu kalam, seluruhnya itu bisa disimpulkan oleh ulama ahli haqiqah dalam dua pernyataan. Al-ula, i'tiqadu anna kullama tasawwara fil awhami fallahu bi khilafi. Keyakinan setiap apa saja yang berada dalam asumsi manusia, Allah beda dengan itu. Jadi apapun yang diyakini manusia, apapun yang diasumsikan manusia berdasarkan informasi dia yang bersifat kebendaan, Allah beda dengan itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan Allah di atas langit, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, itu semua adalah keyakinan yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua, i'tiqadu anna dhatahu ta'ala laysat mushabihatan lidzawat wala mu'attilatan 'anil sifat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan zat-zat apapun dan tidak ada sifat-sifatnya yang diabaikan atau tidak diyakini oleh orang-orang ahlul haqiqah. Sehingga meyakini sifat-sifat Allah tetapi sifatnya berbeda dengan makhluk, itulah sifat-sifat yang diyakini oleh ahlul haqiqah atau pernyataan yang diyakini ahlul haqiqah tentang tauhid yang dipelajari para ulama ahlul kalam. Kemudian kata Imam Ahmad Ad-Dardir, takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bi zubnatil fanni tafi. Kata beliau, takfika, cukup bagi engkau, terutama orang pemula, kalau mengkaji kitab ini. Beda dengan orang yang memang pakar, yang mendalam, perlu belajar sebuah ilmu. Ilman, ilmu yang ada dalam kitab ini, inturid an taktafi, kalau engkau memang ingin belajar ilmu yang sekedar fardu kifayah, yang cukup untuk sekedar diketahui, bukan untuk mendalami. Li'annaha bi zubnatil fanni tafi, karena ilmu akidah itu dengan khulasahnya, zubdah itu khulasah, dengan sekedar mempelajari khulasahnya akan bisa menguasai ilmu tersebut. Karena ilmu akidah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ringkaskan bisa diringkaskan. Yang penting keyakinannya benar, tak menyimpang. Sebab ilmu akidah itu kalau kita simpulkan babnya cuma 3: ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Ilahiyat, teologi, keyakinan tentang Allah, nama, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nubuwat, tentang Nabi, definisi Nabi, beda Nabi dan Rasul, nama Nabi, sifat Nabi, mukjizat Nabi. Dan sam'iyat, tentang hal-hal gaib yang mesti kita yakini, yang diajarkan Quran dan Sunnah. Manusia mati lalu akan masuk ke alam barzakh, lalu nanti akan dibangkitkan, lalu akan berkumpul di mauqif, lalu akan dihisab, lalu akan lewat sirat, lalu akan masuk surga atau neraka. Itulah pengkajian akidah. Dalam kitab ini dibahas semuanya. Sehingga kitab ini
kitab yang cocok bagi pemula dan bisa menjadi untuk ulangan-ulangan pelajaran bagi orang yang sudah alim. Kalau dia ingin mengulang pelajaran, ingin dalam hafalan yang ringkas, dalam waktu yang singkat bisa murojaah ilmu dalam akidah, cukup dengan kitab ini. Dan dengan kitab ini sudah cukup untuk berkhidmah kepada agama dalam berbidang akidah. Sehingga kalau ada kemampuan mensyarah kitab, kemampuan untuk membuat penjelasan lebih luas, atau membuat dalam bentuk yang lain sehingga mudah dipahami umat, kitab ini sudah cukup untuk sebagai pegangan. Wallaha arju fi qabulil amal wan naf'i minha thumma ghafara zalal. Dan kepada Allah arju, aku hanya kepada Allah aku berharap, fi qabulil amal, agar diterima amal yang sudah dilakukan ini. Dan begitu yang para ulama kita ketika menulis kitab selalu mereka berusaha berharap hanya berbuat lillahi ta'ala sehingga amal mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal mereka tak mereka harapkan dipandang oleh orang lalu dibalas oleh orang, karena balasan makhluk sedikit, tapi balasan Allah banyak tak terhingga. Balasan Allah tak ada tandingannya dengan apapun. Wan naf', beliau berharap selain diterima oleh Allah, bermanfaat dari kitab ini bagi orang yang mempelajarinya dan orang yang mengajarkannya dan siapa saja yang mendengarkannya. Thumma ghafruz zalal, kemudian berharap dihapuskan semua kekurangan, semua dosa, semua kekhilafan, karena tak ada yang sempurna kecuali Allah. Kalau manusia yang sempurna hanya Rasulullah, selain itu kecuali pasti kurang. Selain Rasulullah pasti ada aib, pasti ada kelemahan. Hanya Rasulullah lah manusia yang sempurna. Oleh karena itu tak ada boleh orang yang menyatakan dia sempurna dan lepas dari kekurangan. Hanya Rasulullah yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ulama bisa benar bisa salah. Yang tak salah-salah hanya Rasulullah. Oleh karena itu pemahaman para ulama terhadap Al-Quran, terhadap sunnah bisa benar bisa salah. Ulama yang kita ikuti bisa benar bisa salah. Ulama yang diikuti oleh orang Wahabi bisa benar bisa salah. Maka tak bisa kalau hanya Wahabi yang mengklaim ulamanya benar, ulama kita bisa benar bisa salah. Itu sebuah pemikiran yang keliru. Karena jika ulama kita bisa benar bisa salah, ulama mereka juga bisa benar dan bisa salah. Sebab ulama mereka bukan Nabi. Kalaulah ulama mereka Nabi, maka pasti benar selalu. Tapi tak ada sekarang yang diikut orang langsung Nabi, tapi adalah ulama. Maka ulamanya ahli sunnah bisa benar bisa salah, ulamanya orang Wahabi juga bisa benar juga bisa salah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita baca sampai bait barusan, maka tahulah kita bahwa kitab ini dimulai dengan bismillah, lalu mulai dengan alhamdulillah, kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian diperkenalkan nama penulisnya, sehingga kita tahu ilmu ini nisbah kepada siapa. Jangan seperti orang Wahabi, ilmu mereka enggak tahu nisbahnya kepada siapa. Mereka mengikut siapa enggak tahu. Oh, ngikut Quran dan Sunnah. Oke, Quran dan Sunnah itu pemahamannya tidak semuanya definitif. Ketika terjadi perbedaan penafsiran ulama dalam satu ayat, dalam satu hadis, mereka ikut siapa? Tidak jelas. Kita jelas bahwa kita dalam akidah ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dalam fikih ikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, sehingga agama yang kita amalkan ini rujukannya kesimpulan dan pemahaman dari Imam Syafi'i dan orang yang mengikut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan orang yang mengikut beliau. Kalau Salafi enggak jelas tak ikut siapa. Makanya perlu jelaskan kitab dikarang oleh siapa, supaya jelas beliau ini siapa, beliau ini ulama kalangan mana, beliau generasi kapan.
Kemudian jelaskan nama kitab, sehingga ketika belajar jelas kita belajar kitab apa. Jangan sampai sebut kitab sunnah, tapi entah kitab sunnah apa. Karena hari ini yang pelajari kitab ulama belakangan yang bukan ahlu sunnah, tapi sebut dengan kitab sunnah. Kalau mau sebut kitab sunnah, belajar Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim, kitab-kitab hadis. Kemudian dijelaskan oleh beliau tujuan dari penulisan kitab, dan kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan barakah, ridha, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang beliau karang sebagai adab seorang hamba kepada Rabb-Nya yang telah memberikan segala-galanya bagi hambanya. Kita lanjut masuk kepada pembahasan kitab. Sebelum masuk kepada ilahiyat, beliau memberikan kepada kita pengantar tentang hukum akal. Kenapa hukum akal beliau jelaskan? Sebab di antara kelebihan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dikonsep Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dalil-dalil akidahnya berdasarkan argumen dalil akli dan naqli, dalil Quran dan sunnah, dan dalil rasio, dalil dari logika. Maka beliau menjelaskan konsep logika berfikir. Secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu manusia, saya yakin sesuatu itu pintu masuk ke dalam diri saya satu di antara tiga. Satu, pengamatan indera. Saya tengok di Masjid Raya Nurul Watan ini orang ramai karena nampak oleh mata saya. Lalu saya sampaikan ramai yang ikut pengajian. Saya lihat Masjid Nurul Watan ini karpetnya merah. Lalu saya bilang karpet di Masjid Nurul Watan merah berdasarkan indera saya. Saya tegak di pinggir jalan Siak 2, terdengar suara. Maka dari situ saya meyakini ada sumber suara yang sumber itu dari masjid dengan telinga saya. Masjid ini sejuk, masjid ini panas. Saya yakin panas dan sejuk dari mana? Terasa oleh kulit saya. Sehingga keyakinan saya sumbernya dari indera saya. Yang kedua, keyakinan muncul dari khabar, informasi, berita. Setiap orang yang datang dari Pekanbaru memberitakan bahwa di depan kantor gubernur ada sebuah tugu bernama Tugu Nol atau Tugu Zafin. Atau asal orang lewat Sumahilang ada masjid besar mirip Taj Mahal, namanya Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Sehingga setiap orang cerita Masjid Raya An-Nur, saya percaya. Kenapa? Berita disampaikan banyak orang, tak mungkin semua orang bercerita itu dusta. Maka saya yakin berdasarkan berita. Ada yang ketiga, saya yakin berdasarkan nalar. Kalau orang bertanya, apakah angka ganjil itu 135? Jawabannya pasti iya. Sebab bilangan ganjil adalah setiap bilangan yang bukan genap. Itu tak perlu ditengok dan tak perlu untuk diinformasikan orang. Tapi nalar sudah pasti mengatakan ganjil itu pasti bilangannya lawan genap. Kalau orang bertanya, apakah bapak saya lebih tua daripada saya? Itu pasti iya. Tidak masuk akal bapak saya lebih muda daripada saya atau sama besar dengan saya. Kalau orang bertanya, apakah saya punya istri? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Maka nalar manusia itu cara berfikirnya selalu pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak.
tak lebih dari itu. Maka kalau orang tanya, apakah di luar dinding ada orang? Pasti ada orang, atau pasti tak ada orang? Bisa ada orang, bisa tak ada orang. Tak lebih dari itu. Tak ada nalar yang keempat, tak ada nalar yang kelima, dan tak ada nalar yang kurang dari tiga itu. Kalau ditanya, apakah di lantai satu tempat duduk kita air mengalir atau tidak? Pasti mengalir, pasti tak mengalir, bisa mengalir, bisa tak mengalir. Sungai Siak apakah sekarang airnya meluap? Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Maka ketika kita mempelajari hukum akal, itu tak lebih dari tiga itu. Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Maka dalam konsep akidah, yang pasti iya namanya wajib, pasti tidak namanya mustahil, bisa iya, bisa tidak namanya jaiz atau mungkin. Maka dari situlah ketika orang tanya, apakah Allah punya sifat? Iya. Apa sifat Allah? Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Apa maknanya? Sifat wajib pasti Allah punya sifat itu. Sifat mustahil pasti Allah tak bersifat dengan sifat-sifat mustahil itu. Sifat jaiz, dia bisa bersifat dengan sifat jaiz itu, bisa tidak. Maka sifat Allah ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat wajib 20, mustahil 1, mustahil 20, jaiz 1. 20 tambah 20 tambah 1, 41. Sifat Nabi dan Rasul, sifat wajib ada 4 yang selama ini Bapak Ibu tahu: siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Mustahil 4, jaiz 1. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. 20 tambah 20 tambah 1, 41. 41 tambah 9, 50. Digabungkan sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil Allah dan Rasul, sifat jaiz Allah dan Rasul, semuanya 50. Inilah yang disebut oleh orang tua-tua kita dahulu akidah 50 atau sifat 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, mustahil bagi Allah dan Rasul, jaiz bagi Allah dan Rasul. Kita tengok apa kata Imam Ahmad Ad-Dardir. Aqsamu hukmil aqli la mahalah hiya al-wujub thumma al-istihalah thumma al-jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Kata beliau, pembagian hukum akal tidak bisa dielakkan, tak bisa diingkari kecuali dengan pembagian yang berikut ini. Adalah pertama, wujub pasti ada. Apa makna wujub ini dalam hukum akal? Adalah dia ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, bahwa yang disebut dengan wajib pada hukum akal ada sesuatu yang pasti ada. Setengah daripada 2 pasti 1. Tak bisa orang mengingkari. Jadi hukum akal itu pertama wajib, kedua mustahil, summal jawaz, yang ketiga jaiz. Thalithul aqsam, yang jaiz ini hukum yang ketiga. Fafham munihta ladzatal afham, pahamilah hukum akal yang 3 ini, engkau pasti akan mendapati pemahaman yang benar. Engkau pasti akan menikmati bahwa pemahaman ini menyelamatkan engkau dalam berakidah yang benar di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum akal yang kita sebutkan tadi itu bila kita jabarkan adalah kita menghukumi sesuatu. Makna menghukumi sesuatu itu adalah menghukumi sesuatu kepada suatu objek atau menafikan darinya dengan cara akal menetapkannya.
Contoh, kita menghukumi Allah itu wahid atau tidak wahid. Dari mana kita menghukumi Allah itu wahid? Dengan akal. Maka namanya hukum akal. Kalau berdasarkan ayat Quran, berarti kita menghukumi Allah wahid dengan hukum syar'i, hukum syariat. Maka hukum itu ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Hukum syariat maknanya dijelaskan Quran dan sunnah dan ijma'. Kalau hukum akal dijelaskan argumentasinya oleh nalar orang berfikir. Hukum adat itu adalah hukum kebiasaan. Setiap kali minum hilang dahaga. Minum hilang dahaga. Bapak ibu kalau minum hilang dahaga atau tambah dahaga? Biasanya hilang dahaga. Tapi tidak menjadi kepastian yang menghilangkan dahaga itu air atau bukan air. Maka ahlu sunnah meyakini bahwa bila kita hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah menciptakan rasa hilang dahaga saat kita meminum air, bukan air yang menghilangkan dahaga. Sama dengan pisau, pisau bisa melukai karena saat pisau berjumpa dengan daging, Allah ciptakan saat itu melukai. Sehingga kalaulah saat itu tidak Allah yang menjadikan daging itu luka, pisau tak akan menjadikan daging luka. Saat kita makan, apakah nasi yang mengenyangkan? Bukan. Saat kita makan, Allah ciptakan rasa kenyang, sehingga yang mengenyangkan kita Allah, bukan nasi. Begitu juga berobat. Saat kita minum obat, yang menyembuhkan kita apakah obat? Bukan. Allah yang menciptakan sembuh ketika kita makan obat. Maka bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Dalilnya apa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkanku. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akal memberikan kepada hukum akal, syariat memberikan kepada hukum syar'i, kebiasaan memberikan kepada hukum adat. Sehingga kita hilang haus, hilang lapar karena makanan dan minuman, itu karena hukum adat. Pisau bila berjumpa dengan daging melukai, itu juga hukum adat, bukan hukum kelaziman. Karena sudah terbukti di dalam perbuatan makhluk, api tak membakar saat Ibrahim dibakar dengan api. Kalaulah api membakar, karena api yang punya kekuatan membakar, Ibrahim akan terbakar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu karena hukum kebiasaan saja, bukan hukum kelaziman. Pasti terjadi, tidak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang mustahil secara akal adalah hukum yang pasti tak terjadi, yang tak mungkin terjadi dan diyakini oleh akal kita. Maka tiga hukum tadi mesti kita pahami dengan baik: hukum wajib, hukum mustahil, dan hukum jaiz. Wajib pasti ada, mustahil pasti tak ada, jaiz bisa ada, bisa tak ada. Atau wajib pasti iya, mustahil pasti tidak, jaiz bisa iya, bisa tidak. Waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita sambung dalam perjumpaan berikut tentang hukum syariat yang diberikan kepada kita, bagaimana wajib syar'i bagi kita dalam masalah akidah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.